karena korban tidak layak. Masyarakat sekitar lokasi menganggap bahwa insiden tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas. Namun, setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menyimpulkan bahwa kejadian itu merupakan tindakan pembunuhan berencana. Walaupun usia muda, pergaulan kan agak bebas mungkin, wawasan luas mungkin. Sulit lah diterka, tapi kalau perangai dari pribadi dia baik orang. Azlam. Nama yang baru-baru ini menjadi viral karena dugaan kuat kelakuannya yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Semarah apa, sekesal apa dia kepada Juanda hingga diduga kuat dia mengendarai dump truck yang biasa digunakan untuk mengisi BBM, ditabrakkan kepada sepeda motor yang dikendarai oleh Juanda hingga Juanda meregang nyawa. Sebenarnya Azlam dan Juanda masih terbilang kenal. Bahkan ada juga informasi yang menyebutkan keduanya merupakan kerabat. Polisi awal, kemudian masyarakat juga mengira ini kecelakaan biasa. Kecelakaan normal pada umumnya akibat human error. Namun ada fakta lain di belakang ini semua. Ada dugaan soal perencanaan yang memang sudah disetting di awal untuk menghabisi nyawa Juanda. Lalu bagaimana? Apakah kemudian dugaan-dugaan ini menjadi benar? Semuanya sedang dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Dan kita tunggu saja seperti apa. Kami akan sajikan selengkapnya bagaimana latar belakang, motif di belakang ini semua. Semuanya tersaji lengkap. Kita tunggu kebenaran yang paling benar di atas kebenaran. Sekali lagi pemirsa, saksikan terus Saksi Kata Bangka Pos. Lengkap untuk Anda. Peristiwa tragis menimpa warga Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa, Bangka Barat pada Senin, 1 Desember 2025. Seorang pria bernama Juanda Arianto dinyatakan meninggal dunia setelah terlibat dalam insiden yang awalnya diduga sebagai kecelakaan lalu lintas. Namun, berdasarkan hasil penyelidikan aparat kepolisian, kejadian tersebut kemudian dipastikan sebagai tindak pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan telah direncanakan oleh pelaku. Keluarga korban masih mengalami duka yang mendalam. Bibi korban selaku Megawati menjelaskan bahwa pihak keluarga awalnya mengira Juanda mengalami kecelakaan biasa. Namun, mereka terkejut setelah mengetahui bahwa kecelakaan tersebut ternyata merupakan tindak kesengajaan. Menibuknya tadi kan di kebun. Terus dikabari anak bahwa Juan meninggal. Nah, terkejut. Langsung lah meluncur. Nah, meluncur di ke Klapene. Juan lagi di rumah sakit. Dengar-dengar isu-isu macam mana kejadiannya, ditabrak, bertumbur katanya. Oke lah katanya. Nah, setelah itu barulah anaknya macam mana ibarat tadi bertanya-tanya, ada yang berkisah-berkisah isu-isu dari mulut ke mulut bahwa sengaja ditumbur. Karena keles kata di orang. Jadi ibu tadi diam beda banyak macam lah istilah deh. Dan ngurus-ngurus apa yang kayak diurus misal menibuknya tadi. Baru tahu rupanya sepupu lah, nombor ipar sepupu. Nah, jadi panik ibu nih, agak gerem lah sedikit. Karena keadaan tuh kurang lah arti pas, berarti tega istilah tadi nak membunuh adik-beradik misalnya macam tuh. Mungkin kalau kasus di orang ibu tidak tahu macam mana cerita di orang, tidak tahu ibu. Apa misalnya dendam di orang ibu tidak tahu. Ibu hanya tahu nerima macam ni lah. Ibaratnya tadi. Jadi tidak baca, ibu nak ngomong banyak misal tidak baca. Korban ini hari-harinya seperti apa ibu? Menkorbannya hari-hari dia kocak. Korbannya agak disegan orang. Walaupun usia muda, pergaulan kan agak bebas mungkin. Wawasan luas mungkin.
Jadi agak sulit lah diterka. Tapi kalau perangai dari pribadi dia baik orang. Jadi masalah misal jadi apa kita tidak tahu, ibu juga tidak tahu masalah itu. Setelah tahu Bu kejadian ini bahwa bukan kecelakaan tapi dugaan pembunuhan Bu, apa Bu harapan dari keluarga? Dari pihak ibu berarti nunggal sendiri lah bahasa, walaupun ada adik beradik. Kalau ibu harus lanjut deh. Apapun yang terjadi, kita tidak pandang bulu itu anak itu apa misalnya, tidak pandang bulu. Macam itulah ke depan, ibu ikut jalur jalur hukum lah bahasa macam mana bagus. Korban dan pelaku ini saling kenal Bu, akrab? Akrab, teman bekerja. Nah Ibu bisa heran kenapa bisa jadi gitu. Nah, ini Bu apa namanya, korban ini Bu sudah berkeluarga Bu? lah Berapa anak Bu? anak yang sinyal 3, nah yang lagi hamil siko, cuman lah pisah ketak istilah lah ada no lagi. Hari-harinya tinggal di sini Bu ya? Korban. Oh, korban. Ada Bu, pernah ada menyampaikan apa Bu korban sebelum kejadian? Tidak pernah. Mengeluhkan atau apa? Tidak. Harapan Bu dari pihak kepolisian apa Bu untuk menuntas kasus ini Bu? Dari polisi. Harapannya Harapan kata pihak kepolisian. harus akurat lah yang jelas. Nah, real. Apapun yang terjadi istilah tidak boleh misalnya di apa-apa, harus ikut prosedur. Ibu sebelum kejadian pernah berpamitan enggak ini korban dengan Ibu? Nah, kemana atau kemana? Tidak pernah, dia sering main ke rumah ibu tuh jarang. Dia merasa dia ada duit, misalnya main, yang ngomong misalnya ada duit, nah macam itu. Ngajak ibu belanja misalnya kan, ibu beli apa di toko-toko misalnya. Orang tua kandungnya mana Bu? Di Pangkal. Di Bangka. Jadi pas kejadian tuh udah tahu Bu dia nak belanja atau bukan? Tahu, kurang paham lah ibu, karena ibu kan di kebun masalah. Tapi yang jelas isu katanya nak belanja, nak makan nasi katanya. Megawati juga menyampaikan bahwa pelaku diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan korban, sehingga kabar tersebut semakin memperberat beban psikologis keluarga. Ia menuturkan bahwa selama hidupnya, Juanda dikenal sebagai pribadi humoris, mudah bergaul, dan tidak pernah menunjukkan adanya konflik dengan siapapun. Keluarga berharap proses hukum dapat berjalan transparan dan memberikan keadilan bagi almarhum. Kejadian yang merenggut nyawa Juanda terjadi pada Sabtu siang, 29 November 2025 di Terminal Kelapa. Pada awalnya, masyarakat sekitar lokasi menganggap bahwa insiden tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas. Namun, setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menyimpulkan bahwa kejadian itu merupakan tindakan pembunuhan berencana. Pelaku berinisial Aslam berusia 23 tahun juga merupakan warga Kelurahan Kelapa. Kapolres Bangka Barat, AKBP Pradana Aditya Nugraha, dalam konferensi pers di Mapolres Bangka Barat, memaparkan bahwa berdasarkan hasil penyidikan, pelaku sengaja mengarahkan truk Mitsubishi Canter yang dikemudikannya untuk menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban. Benturan tersebut membuat motor korban terseret hingga menabrak teras sebuah toko kue dan menyebabkan kerusakan pada bagian bangunan. Pemilik toko Sina menerangkan kepada aparat bahwa ia merasa sangat panik dan tidak sempat berbuat apapun ketika melihat truk melaju cepat ke arah tokonya. Berdasarkan kronologi, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, pelaku memasuki area terminal dari pintu barat menggunakan truk. Di waktu hampir bersamaan, korban datang dari arah timur dengan sepeda motor Honda Beat, dan begitu melihat korban, pelaku langsung mempercepat laju kendaraannya dan menabrak korban hingga terseret. Akibat benturan keras tersebut, korban mengalami luka berat yang menyebabkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pelaku juga mengakui bahwa ia telah memiliki niat untuk melukai korban sebelumnya. Polisi juga menemukan bukti tambahan berupa pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh pelaku kepada 2 saksi 1 hari sebelum kejadian. Isi pesan tersebut memperlihatkan adanya niat untuk mencelakai korban sehingga memperkuat unsur perencanaan dalam peristiwa ini.
dendam hati, Sakit hati apa bang? Agak keras sedikit bang suara bang. dendam dan sakit hati. Oh sakit hati karena apa bang? Apa karena abang disuruh-suruh ke korban atau seperti apa bang? Sempat diancam korban. Oh, itu kan lagi masih saudara bang, family bang. Kok abang tega bang membunuhnya bang? Kenapa bang? Karena korban tidak Kenapa bang? karena korban tidak layak, Tidak layak ngapa bang? tidak bagus Apanya kerjanya terus? atau cara melayani saya, Oh ya tidak Komunikasinya kurang bagus gitu. apa dia nyuruh-nyuruh abang terus ya? Oh, tidak memperbudak saya. oh. Abang itu nabrak itu udah direncanakan? Apalah abang tunggu di situ di terminal? Tidak direncanakan. Jadi Pada saat nemu dia di terminal itu? spontan. Lo spontan langsung. Udah ada janjian di sini di terminal. Kalau untuk ketemu nggak ada, cuman niat ada. Oh, Kenceng dah bang abang ngegas? Pernah diperbudak tuh gimana? Masalah apa bang diperbudak? Banyak apa? Banyak. Udah lama itu, udah lama. Nggak terlalu. Di sisi lain, pihak keluarga korban menyampaikan bahwa mereka tidak pernah mengetahui adanya permasalahan serius antara pelaku dan korban. Menurut keluarga, hubungan keluarganya selama ini berjalan seperti biasa, tanpa adanya tanda-tanda perselisihan yang besar. Namun, mereka menyerahkan seluruh proses klarifikasi dan penelusuran motivasi sepenuhnya kepada aparat penegak hukum agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.